Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, masuk Ramadan pekan yang kedua, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, serta memperbanyak amal soleh kita di bulan ini. Kalaulah satu pekan kemarin ada yang kurang maksimal kita jalankan di dalam mengisi ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu tilawatul Al-Quran, barangkali ada yang belum khatam, sebagaimana niatan di awal, azam di awal, 3 hari khatam, tapi ternyata lepas. 4 hari berlalu, belum juga khatam, 5 hari berlalu, belum juga khatam, hingga akhirnya 1 pekan, belum khatam juga. Maka di sini masih ada kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan yang kita rasa belum maksimal. Mungkin di hari kedua, ketiga kita sempat sakit sehingga kita tidak turut serta di dalam qiyamul lail ataupun salatul tarawih bersama imam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, syaratnya sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala baginya, pahala sholat semalam suntuk. Dan itu tidak ada ceritanya di luar bulan Ramadan, dan hanya ada pada bulan Ramadan. Begitu juga ikhwan akhwat sekalian, jamaah sekalian, yang apabila selama 1 pekan ini menunda-nunda infaknya, sedekahnya, hingga akhirnya lupa, ternyata sudah 1 pekan berlalu. Maka pada kesempatan ini kita mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, jangan ditunda-tunda lagi. Karena menunda-nunda kebaikan atau yang disebut dengan taswif adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa taswif ini membuat hidup kita menjadi sia-sia. Hilang keberkahannya karena apa? Ditunda kebaikan yang semestinya bisa dijalankan sesuai dengan rencana awal, akhirnya lepas. Akhirnya dia tunda. Belum tentu ketika ditunda itu dilaksanakan. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga para ulama yang lainnya, Ibnul Jauzi ya di dalam kitabnya Dhammul Hawa juga menyebutkan bahwa seseorang yang menunda-nunda kebaikannya atau taswif tadi, maka sesungguhnya iblis memiliki pasukan khusus yang sudah disiapkan untuk menggagalkan amal soleh tersebut. Maka untuk itu saya berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita laksanakan kebaikan yang sudah kita rencanakan. Mumpung ini bulan Ramadan yang kita tidak akan mendapatkan keistimewaannya di bulan lainnya, yang hanya ada di bulan ini. Maka mari kita maksimalkan doa kita yang selama ini kita berdoa hanya sekali 2 kali atau hanya beberapa kali saja, maka harusnya kita jadikan momentum Ramadan ini untuk banyak memohon kepada Allah, dan juga tidak lupa kita memohon ampun kepada Allah, sebab Nabi SAW telah menyatakan dalam hadisnya, Sakia abdun, atau dalam hadis yang lainnya disebutkan rogima anfu rojulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha, telah menerima bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu telah berlalu darinya, qabla ayyaghfirallah, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kurangnya ada greget, kurangnya ada kesungguhan minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya.
Padahal di dalam bulan Ramadan itu dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, salah satu dakwatun la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa usaim, doanya orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia menjelang berbuka. Jadi selama statusnya berpuasa, mau paginya, siangnya, sorenya, menjelang berbukanya, fihi da'watun la turad, ada doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doaul imamun adil, doanya orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Maka untuk itu marilah kita maksimalkan. Apabila 1 pekan ini dalam ibadah kita belum kita merasakan maksimal, masih banyak yang tersia-siakan, yang harusnya bangun jam 2 malam, atau kita membatasi tidur hanya 2-3 jam, kayak Elon Musk gitu ya. Padahal dia yang dikejar adalah dunia, tapi dia mampu tidur itu sekitar 2-3 jam untuk mengejar dunia. Nah, kalau kita tujuannya jelas, kita adalah yang kita kejar akhirat kita, maka jangan sampai kita kemudian termasuk orang-orang yang celaka, ya, yang diaminkan oleh Nabi SAW ketika malaikat berdoa, sungguh celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu telah berlalu darinya, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, la rahata lil mu'min duna liqa'a rabbih. Tidak ada namanya istirahat bagi orang-orang yang beriman sebelum nanti berjumpa dengan Allah. Tidak ada kata istirahat dari amal soleh, tidak ada istirahat dari kebaikan sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah memberikan nasihat kepada Aisyah supaya Aisyah terus semangat, karena seseorang itu terkadang semangatnya sedang tinggi, kadang menurun, kadang drastis menurunnya. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, ya Aisyah, ajruki ala hasbu nasobuki. Wahai Aisyah, sesungguhnya pahala kebaikanmu, pahala amal solehmu itu terletak pada keletihanmu. Semakin engkau letih di dalam menjalankan amal soleh, selama amal soleh itu sesuai dengan yang dituntut oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya lebih besar. Berbeda antara orang yang sehat, sholat 5 waktu, dengan orang yang sakit tapi tetap sholat 5 waktu. Ya, pahalanya tentu berbeda. Ya. Maka semakin adanya kesusahan di dalam menjalankan ibadah, maka semakin besar pahalanya. Ya. Misalnya di saat ribuan orang di PHK, ya, kita biasanya setiap tahun selalu memberikan iftar orang-orang yang berpuasa. Kemudian karena faktor adanya PHK ini, ya, terdampak PHK ini, akhirnya infak yang disedekahkan tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Maka infak yang dilakukan pada saat-saat dalam kondisi darurat seperti ini tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan saat-saat sebelumnya. Begitu juga secara umum dalam kita menjalankan ibadah, semakin berat, semakin banyak ujiannya, maka semakin besar pula pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terakhir perkataan Imam An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Shauma yaumi Ramadan afdal min alfi yaum. 1 hari puasa di bulan Ramadan itu adalah lebih baik dari 1000 hari puasa. Wa tasbihah fihi afdal min alfi tasbihah. Dan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah adim, ya. Itu lebih baik daripada 1000 tasbih yang kita baca di selain bulan Ramadan. Wa raka'ah fihi afdal min alfi raka'ah. Dan 1 rakaat salat yang kita lakukan di bulan Ramadan
itu lebih baik daripada 1000 kali rakaat sholat yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa akhir bulan, hari-hari bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan derajat muttaqin sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.